Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang bioremediasi sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pencemaran perairan kelas M03. Adapun anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, Alivia Saputri, dengan NIM akhir 056, dan rekan saya, Karisa Humaira, dengan NIM akhir 064. Berikut merupakan topik yang akan kami bahas. Pertama, pengertian bioremediasi. Kedua, proses bioremediasi. Ketiga, aplikasi bioremediasi. Keempat, kelebihan dan kekurangan bioremediasi. Dan yang terakhir yaitu studi kasus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian bioremediasi. Menurut Lemban Raja pada tahun 2014, istilah bioremediasi ini berasal dari dua kata, yaitu bio atau artinya organisme hidup dan remediasi yaitu menyehatkan kembali. Dengan demikian dapat diartikan bahwa bioremediasi merupakan pengembangan dari bidang bioteknologi lingkungan dengan memanfaatkan proses biologi dalam mengendalikan pencemaran atau polutan. Bioremediasi merupakan salah satu teknologi alternatif untuk mengatasi masalah lingkungan dengan memanfaatkan bantuan mikroorganisme. Tujuan dari bioremediasi ini yaitu untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Atau dengan kata lain, mengontrol atau mereduksi bahan pencemar dari lingkungan. Selanjutnya yaitu proses bioremediasi. Proses bioremediasi ini ada 5 metode. Yang pertama yaitu biostimulasi. Biostimulasi merupakan suatu proses yang dilakukan melalui penambahan zat gizi tertentu yang dibutuhkan oleh mikroorganisme atau misalnya nutrisi dan oksigen atau menstimulasi kondisi lingkungan sedemikian rupa, misalnya pemberian aerasi, agar mikroorganisme itu tumbuh dan beraktivitas lebih baik. Biostimulasi atau stimulasi populasi mikroba asli dalam tanah atau air tanah yang dilakukan secara in situ atau ex situ dengan penambahan nutrien seperti fosfor, nitrogen yang merupakan pemicu pertumbuhan. Keberadaan sejumlah kecil bahan pencemar juga dapat difungsikan sebagai pemicu untuk mengaktifkan enzim. Contohnya yaitu bioremediasi minyak mentah di pantai dengan biostimulasi nitrogen dan fosfor. Selanjutnya yaitu metode kedua, bioaugmentasi. Bioaugmentasi merupakan penambahan atau introduksi satu jenis atau lebih mikroorganisme baik yang alami maupun yang sudah mengalami perbaikan sifat atau improve genetically engineered strains. Proses bioaugmentasi ini penambahan kultur bakteri terhadap medium yang terkontaminasi. Bakteri merupakan organisme yang umum digunakan dalam bioaugmentasi untuk merombak bahan pencemar yang terdapat dalam limbah. Contohnya yaitu bioremediasi limbah minyak di Cepu dengan menggunakan bakteri Bacillus. Selanjutnya, proses bioremediasi ketiga yaitu biosluri. Biosluri merupakan pengolahan tanah yang mengandung bahan pencemar hidrokarbon dengan menggunakan konsorsium bakteri pendegradasi hidrokarbon pada bioreaktor dalam bentuk sluri. Proses ini dilakukan pada kolam yang berfungsi sebagai bioreaktor. Metode yang keempat yaitu land farming. Teknik land farming ini mempunyai keunggulan dibandingkan teknik ex situ lainnya, yaitu proses yang digunakan lebih sederhana dan murah dengan tingkat penghilangan yang tinggi. Penggunaan teknik ini untuk mendorong pertumbuhan mikroba dengan cara tanah tercemar disebarkan pada lahan terbuka. Contoh teknik ini digunakan untuk membersihkan sejumlah besar tumpahan minyak dalam tanah. Proses bioremediasi yang terakhir yaitu biofilter. Biofilter merupakan pengolahan limbah. Sistem biofilter anaerob atau aerob dalam aplikasinya memanfaatkan mikroorganisme alami dalam air limbah dengan cara mengamobilkan pada media tertentu agar terbentuk biofilm. Proses biofilter ini dengan cara memisahkan gas organik dengan melewatkan udara melalui suatu carrier yang dapat berupa kompos atau tanah yang mengandung mikroba yang mampu mendegradasi bahan pencemar yang dilewatkan. Contohnya itu bioremediasi bahan pencemar gasolin BTX dengan biofilter kompos.
Aplikasi bioremediasi. Yang pertama yaitu isolasi bakteri dan penurunan kadar pencemar. Saat ini penelitian dan aplikasi bioremediasi untuk air tercemar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri indigenous dan bakteri komersial produk. Yang pertama yaitu bakteri indigenous yang merupakan hasil isolasi bakteri yang dilakukan oleh laboratorium yang bersangkutan. Isolat terbaik yang dipilih dapat dikombinasikan dalam suatu konsorsium. Lalu yang kedua yaitu bakteri komersial produk. Selain bakteri indigenous, perkembangan iptek bioremediasi menjadikan produksi mikroorganisme maupun enzim di pasaran komersial semakin mudah didapatkan. Produk komersial untuk bioremediasi biasa dipergunakan untuk menjaga kualitas air danau, algae bloom, serta penurunan dan peningkatan nitrat fosfat. Selain dapat diterapkan di perairan menggenang, produk komersial ini juga dapat diterapkan di perairan mengalir. Lalu yang kedua, identifikasi bakteri. Identifikasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pengamatan morfologi sel, perwarnaan gram, dan uji biokimia. Hasil isolasi dan identifikasi indigenous bakteri didapatkan jenis Mycococcus, Sorinebacterium, Phenolobacterium, Enhidobacter, Morococcus, Flavobacterium. Selain bakteri indigenous tersebut, bakteri komersial produk seperti jenis Bacillus, Pseudomonas, Escherichia, serta enzim amilase, protease, lipase, urease, selulase, silanase juga diketahui dapat mendegradasi bahan pencemar organik seperti BOD maupun COD di sungai. Dan yang terakhir yaitu perbanyakan bakteri. Perbanyakan bakteri indigenous dilakukan melalui tahapan pembuatan kultur stok, pemeliharaan kultur, perbanyakan kultur tahap 1, perbanyakan kultur tahap 2, dan pembuatan kultur produksi. Berbeda dengan perbanyakan bakteri indigenous, bakteri yang berasal dari komersial produk pada umumnya hanya tinggal mengencerkan produk dengan dosis yang telah diterapkan pada kemasannya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan bioremediasi. Kelebihan bioremediasi adalah dapat dilakukan pada lokasi yang terkontaminasi, biaya relatif murah, ramah lingkungan, serta dapat menghilangkan polutan secara permanen dan dapat diterima oleh masyarakat. Lalu kekurangannya yaitu terdapat beberapa senyawa yang tidak dapat didegradasi menggunakan proses mikroba dan memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya yaitu ada studi kasus. Contoh studi kasus yang kami ambil itu berjudul pengolahan air limbah rumah tangga dengan menggunakan proses gabungan saringan bertingkat dan bioremediasi eceng gondok atau Ecornia crassipes. Studi kasus di perumahan Gria Mitra 2 Palembang. Selanjutnya yaitu ada latar belakang studi kasus. Air limbah rumah tangga di Indonesia relatif belum terjangkau oleh teknologi pengolahan limbah, serta mahalnya biaya teknologi limbah yang ada, sehingga diperlukan sistem pengolahan limbah rumah tangga yang murah dan mudah diterapkan, serta dapat memberikan hasil yang optimal. Salah satu sistem pengolahan air limbah yang dapat digunakan yaitu penyaringan air limbah menggunakan berbagai jenis bahan, seperti kerikil, arang, zeolit, serta pasir. Sistem tersebut dianggap cukup efektif karena bahan-bahan anorganik yang digunakan rata-rata mempunyai kemampuan untuk menurunkan kadar bahan pencemar di dalam air limbah, baik melalui proses filtrasi maupun proses penyerapan. Untuk menganalisis efektivitas penggunaan saringan bertingkat ini, maka diperlukan penelitian pengolahan air limbah rumah tangga menggunakan teknik penyaringan bertingkat. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Metode yang digunakan pada pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu survei lapangan. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja atau purposive sampling. Air limbah dimasukkan ke dalam ember pengumpul, kemudian dihomogenkan, dimasukkan botol-botol sampel, kemudian dimasukkan ke dalam cool box yang sudah diberi batu es untuk dianalisis di laboratorium. Analisis perubahan kualitas air limbah rumah tangga setelah melalui proses pengolahan dan dengan penyaringan bertingkat. Penyaringan limbah dilakukan dengan debit yang sama yaitu 2 liter per jam. Hasil penyaringan air limbah dimasukkan ke dalam botol sampel. Air limbah sampel dalam botol dimasukkan ke dalam cool box yang sudah diberi es batu.
Sampel air limbah dianalisis di laboratorium. Hasil dan pembahasan. Pertama, nilai pH. Nilai pH air limbah sebagai kontrol atau sebelum diproses dalam penyaringan bertingkat berkisar antara 7,44 hingga 7,46 dengan rata-rata sebesar 7,45. Nilai pH ini masih memenuhi baku mutu. Selanjutnya, nilai BOD. Nilai BOD air limbah sebagai kontrol atau sebelum diproses dalam penyaringan bertingkat berkisar antara 116,5 sampai 118,5 mg per L dengan rata-rata sebesar 118,2 mg per L. Nilai BOD ini tidak memenuhi baku mutu. Lalu yang ketiga ada nilai TSS, di mana nilai TSS air limbah sebagai kontrol atau sebelum diproses dengan penyairan bertingkat berkisar antara 224 hingga 224,5 mg per L dengan rata-rata sebesar 224,2 mg per L. Nilai TSS tersebut tidak memenuhi baku mutu. Lalu yang keempat, nilai minyak. Nilai minyak dan lemak air limbah sebagai kontrol atau sebelum diproses dalam penyaringan bertingkat berkisar antara 5,13 hingga 6,7 mg per L dengan rata-rata sebesar 6,01 mg per L. Nilai minyak dan lemak tersebut memenuhi baku mutu. Selanjutnya, nilai pH air limbah setelah proses penyaringan dan dilanjutkan dengan fitoremediasi menggunakan tumbuhan eceng gondok memiliki rata-rata sebesar 7,1. Nilai pH awal sebelum penyaringan sebesar 7,45. Terjadi penurunan sebesar 4,7% dari nilai pH awal. Lalu, nilai BOD air limbah setelah proses penyaringan dan dilanjutkan dengan fitoremediasi menggunakan tumbuhan eceng gondok berkisar antara 1,1 hingga 1,8 mg per L dengan rata-rata sebesar 1,3 mg per L. Nilai BOD sebelum perlakuan sebesar 118,2 mg per L. Terjadi penurunan sebesar 116,9 mg per L atau sebesar 98,9% dari nilai BOD limbah sebelum penyaringan. Lalu nilai TSS air limbah setelah proses penyaringan dan dilanjutkan dengan fitoremediasi menggunakan tumbuhan eceng gondok berkisar antara 4,8 hingga 5,2 mg per L dengan rata-rata sebesar 4,95 mg per L. Nilai sebelum adanya perlakuan yaitu 224,2 mg per L. Terjadi penurunan sebesar 219,25 mg per L atau 97,8%. Nilai minyak dan lemak air limbah setelah proses penyaringan dan dilanjutkan dengan fitoremediasi menggunakan tumbuhan eceng gondok yaitu sebesar 0 mg per L. Terjadi penurunan nilai minyak dan lemak sebesar 100% dari nilai sebelum perlakuan yaitu 6,01 mg per L. Penurunan minyak dan lemak ini terjadi karena adanya mekanisme phytoaccumulation dan dilanjutkan dengan rhizodegradation yang akan menurunkan kandungan minyak dan lemak dalam kandungan air limbah tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kualitas air limbah rumah tangga perumahan Gria Mitra 2 Palembang untuk parameter pH, minyak, dan lemak memenuhi baku mutu lingkungan. Sedangkan untuk parameter BOD, TSS tidak memenuhi baku mutu lingkungan berdasarkan Pergub Sumsel nomor 18 tahun 2012. Desain saringan bertingkat terbaik yaitu adalah komposisi 70 cm pasir silika, 15 cm kerikil, 30 cm arang, dan 40 cm zeolit atau saringan bertingkat D. Kesimpulan dari materi ini yaitu bioremediasi merupakan pengembangan dari bidang teknologi lingkungan dengan memanfaatkan proses biologi dalam mengendalikan pencemaran atau polutan. Tujuan dari bioremediasi ini yaitu untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Contohnya yaitu karbon dioksida dan air. Atau dengan kata lain, mengontrol atau mereduksi bahan pencemar dari lingkungan. Proses bioremediasi ini terdapat berbagai metode, yaitu biostimulasi, bioaugmentasi, bioslurry, land farming, dan biofilter. Pada aplikasi bioremediasi ini terdapat isolasi bakteri dan penurunan kadar pencemar, identifikasi bakteri, dan perbanyakan bakteri.
Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.